Salam bahagia untuk semua pionir. Selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kita akan membedah topik yang sangat krusial dan mungkin sedikit mengejutkan bagi sebagian orang. Pemurnian ekosistem P-Network. Apa yang terjadi jika sebuah mata uang tidak lagi diatur oleh bank sentral atau pengadilan manusia, melainkan oleh kode yang tidak bisa disogok? Selamat datang di era penegakan otonom P-Network. Memasuki tahun 2026, Pi bukan sekadar proyek kripto, ia adalah pengganti logika ekonomi lama. Hari ini kita akan membongkar sistem Stellar P-Chain SDK, otak di balik pembersihan ekosistem dari para spekulan. Kita akan melihat mengapa penghapusan akun di P-Network bukan lagi sekadar sanksi, tapi penghapusan dari realitas ekonomi. Mengapa pedagang tidak boleh bermain-main dengan nilai GCV? Dan mengapa AI sekarang memegang kedaulatan penuh atas integritas ekonomi kita? Simak analisis mendalamnya sekarang. Bagaimana P-Network memurnikan ekosistemnya? Penegakan otonom dan disiplin ekonomi. Dari kebebasan menuju disiplin, mengapa kemurnian ekonomi membutuhkan penegakan? Kecerdasan otonom sebagai regulator, bukan sekadar fitur. Apa yang tidak boleh dilakukan pedagang, merchant, dalam ekonomi nilai tetap? Mengapa penghapusan bukanlah hukuman, melainkan karantina ekonomi? Tayangan ini mencakup analisis teknis prediktif dan mungkin berbeda dengan hasil aktual. 1. Pertanyaan inti. Mengapa P-Network membutuhkan pemurnian? P-Network tidak sedang mencoba untuk sekadar menampung sebuah ekonomi. Ia sedang mencoba untuk menggantikan logika koordinasi ekonomi lama. Begitu konstanta akuntansi tetap diperkenalkan, 1 Pi $314.159, ekosistem menghadapi risiko fundamental. Perilaku manusia akan mencoba melakukan arbitrase, mendistorsi, berspekulasi, dan menyamarkan perilaku mencari keuntungan di dalam sistem yang secara eksplisit dirancang untuk melarangnya. Disinilah kebanyakan blockchain gagal. P-Network tidak. Sistem hyper-enforcement, penegakan super, yang diimplementasikan pada level node dan protokol, Stellar P-Chain SDK, ada karena satu alasan. Untuk mencegah ekosistem tercemar oleh perilaku ekonomi yang bersifat spekulatif, menipu, atau menghindar. 2. Kecerdasan otonom bukanlah tata kelola pilihan. Dalam sistem tradisional, penegakan hukum bersifat reaktif, digerakkan manusia, lambat, dan dikompromikan secara politik. P-Network menggantinya dengan kecerdasan otonom, AI. Apa yang dilakukan kecerdasan ini? Memindai semua entitas ekosistem secara terus-menerus. Memverifikasi penggunaan koin Pi secara eksklusif. Mendeteksi pola anomali, distorsi harga, penghindaran perilaku, perutean buatan. Mengeksekusi penegakan tanpa persetujuan manusia. Ini bukan bantuan AI. Ini adalah kedaulatan AI atas integritas ekonomi. Jika tingkat keyakinan sistem melebihi 90%, tindakan dieksekusi secara otomatis. Tanpa peringatan. Tanpa negosiasi. Tanpa banding. 3 tindakan penegakan, dan makna sebenarnya. Panduan hyper-enforcement mencantumkan 3 tindakan yang seringkali disalahpahami. Halt, hentikan, isolasi sementara. Transaksi diblokir, entitas dibekukan di tempat. Digunakan saat perilaku menunjukkan ketidakstabilan atau penyimpangan dini. Sinyal, perbaiki diri Anda atau eskalasi. Reject, tolak, pengasingan ekonomi. Akses ke layanan ekosistem ditolak. Entitas tidak lagi dapat beroperasi sebagai pedagang, aplikasi, atau penyedia layanan. Sinyal, Anda tidak lagi dipercaya sebagai partisipan ekonomi. Delete, hapus, penghapusan registri. Entitas dihapus dari registri P-Network. Dompet aplikasi dan akses institusional diputus. Ini bukan sekadar penghapusan akun, melainkan penghapusan dari realitas ekonomi P-Network yang diakui. 4. Aturan mutlak bagi pedagang dan operator aplikasi. Aturan besi, langgar satu saja, penegakan tak terelakkan. Aturan 1, jangan pernah mendefinisikan ulang nilai Pi. Anda boleh menampilkan harga sesuka hati di antarmuka, UI, tetapi secara internal, semua penyelesaian dihitung pada $314.159 per Pi. Mencoba mengiklankan Pi seharga $10.000 atau memanipulasi jangkar harga psikologis tidak akan mengubah logika sistem, tetapi akan mengubah profil risiko Anda. Aturan 2, jangan pernah menyembunyikan perdagangan di balik P2P. Jika Anda seorang pedagang,
Anda wajib menggunakan dompet aplikasi dan mendaftarkan barang jasa. Menggunakan dompet pribadi untuk mensimulasikan transfer pribadi saat melakukan perdagangan dianggap sebagai penghindaran yang disengaja. Aturan 3. Jangan pernah menaikkan harga untuk keuntungan spekulatif. Ekosistem dapat membandingkan barang serupa dan harga historis secara instan. Ini membuat kenaikan harga sistematis menjadi tidak berkelanjutan. Aturan 4. Jangan pernah mengharapkan belas kasihan manusia. Tidak ada komite atau layanan pelanggan untuk banding. Sistem dirancang untuk bertahan hidup tanpa perlu mempercayai manusia. 5. Ultimate Pi SDK versus Stellar Pi Coin SDK. Memahami perbedaan ini menjelaskan segalanya. Ultimate Pi SDK berbasis Python. Digunakan untuk simulasi, pemodelan, dan edukasi. Menunjukkan apa yang dipikirkan sistem. Stellar Pi Coin SDK berbasis Rust. Modul level node. Penegakan deterministik dan tidak dapat dibatalkan. Menunjukkan apa yang dilakukan sistem. Singkatnya, Ultimate Pi SDK menjelaskan filosofi, Stellar Pi Coin SDK mengeksekusi hukum. 6. Mengapa ini tidak kejam, melainkan tak terelakkan? Ekonomi lama bergantung pada pengadilan, pengembalian dana, dan tuntutan hukum. Pi Network tidak bisa membiarkan itu karena dalam ekonomi nilai tetap global, negosiasi menghancurkan netralitas, dan toleransi menghancurkan koherensi. Oleh karena itu, Pi Network tidak menghukum. Ia mengkarantina. Entitas yang tidak bisa beroperasi tanpa perilaku spekulatif bukanlah musuh, mereka hanyalah tidak kompatibel. 7. Prediksi strategis, apa yang terjadi setelah Open Mainnet? Barang dengan harga yang salah akan mengoreksi diri sendiri atau menghilang. Pedagang akan ditekan oleh reputasi, bukan oleh regulator. Aktor ekonomi akan belajar bahwa keuntungan di Pi Network berasal dari kontribusi dan efisiensi, bukan dari penipuan atau leverage. Kesimpulan akhir. Pi Network memurnikan ekosistemnya bukan melalui penilaian moral, melainkan melalui keniscayaan arsitektural. Mereka yang menghormati nilai tetap, transparansi, dan logika kontribusi akan berkembang. Mereka yang mencoba membengkokkan kenyataan akan lenyap darinya. Itu bukan kekejaman. Itu adalah evolusi ekonomi. Pada akhirnya, kita sedang menyaksikan evolusi ekonomi. Pi Network menciptakan sebuah ekosistem yang murni melalui teknologi, bukan janji. Jika Anda menghargai transparansi dan logika kontribusi, Anda berada di tempat yang tepat. Namun, jika Anda masih membawa mentalitas ekonomi lama ke dalam ekosistem ini, sistem secara otomatis akan mendeteksi dan mengisolasi Anda. Ingat, di mainnet nanti, kode bergerak lebih cepat daripada kebisingan. Tetaplah menjadi pionir yang terinformasi dan bijak dalam bertindak. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem karantina ekonomi ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di update berikutnya.